Kita akan bergeser ke informasi soal kondisi terkini pengungsi pasca erupsi Semeru. Perkembangan terbarunya akan kita tanyakan langsung kepada Nur Hadi Wicaksono, jurnalis Transmedia yang saat ini berada di posko pengungsian korban. Nur Hadi, selamat siang. Anda mungkin boleh sampaikan update terkini kondisi situasi di posko pengungsian tempat Anda melaporkan. Silakan. Ya, bisa kami sampaikan saat ini setelah erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Rabu yang lalu, terdapat 548 pengungsi yang masih bertahan di posko pengungsian. 548 pengungsi ini tersebar di dua titik posko pengungsian, yakni di SMP 2 Pronojiwo dan SDN Supit Urang 04. Jadi warga ini masih bertahan di posko pengungsian karena memang kondisi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur ini masih belum dipastikan aman oleh petugas. Diana. Mhm. Dari 500 itu kan terbagi menjadi dua titik. Tentu kan ada bantuan-bantuan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga di sana. Apa saja yang sekiranya masih belum didapatkan oleh warga di sana? Ya, memang sejumlah bantuan berdatangan ke sejumlah titik posko pengungsian. Meski demikian masih terdapat sejumlah kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh para pengungsi. Yang pertama adalah matras untuk tempat tidur, kemudian yang kedua adalah pakaian dan juga sejumlah kebutuhan untuk bayi. Di antaranya adalah popok dan susu. Oke, kalau kita bicara soal kondisi pengungsian tadi sudah Anda sampaikan, tapi bagaimana dengan situasi erupsi Gunung Semeru? Ini apakah ada imbauan kepada masyarakat sekiranya kapan mereka boleh kembali lagi ke rumah mereka atau mungkin ada imbauan untuk tetap tinggal terlebih dahulu di posko pengungsian? Memang hingga saat ini kondisi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur ini masih berada di level 4 atau awas. Di level ini warga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di radius 20 km dari puncak, terutama di sektor tenggara yakni kawasan Besuk Koboan. Memang hal ini dikarenakan kondisi material vulkanik yang ada di kawasan Besuk Koboan ini masih sangat panas, terutama ketika terjadi banjir maupun hujan. Sehingga ketika kondisi banjir terdapat letusan sekunder yang disertai asap putih dan juga disertai abu vulkanik yang bisa membahayakan keselamatan. Sudah adakah imbauan ataupun mungkin dari prediksi dari petugas di sana begitu kapan sekiranya warga bisa kembali atau masih dalam tahap pemantauan, Nur Hadi? Ya, memang hingga saat ini belum ada rekomendasi dari petugas kepada warga untuk bisa kembali ke rumah mereka. Terutama memang kondisi Gunung Semeru saat ini masih di fase erupsi berkelanjutan. Jadi erupsi berkelanjutan ini artinya Gunung Semeru masih aktivitasnya sangat tinggi, terutama dari letusan, kemudian guguran dan juga lahar. Apalagi kondisi saat ini Gunung Semeru masih sering dilanda dengan kondisi hujan, sehingga bisa membahayakan bagi warga terutama yang berada di aliran sungai. Kita kembali soal para pengungsi di sana begitu ya, apakah sudah ada keluhan-keluhan penyakit begitu? Karena kan ini tadi Anda sebutkan ada asap begitu ya, kemudian juga ada material begitu, meskipun pengungsi ada di radius yang aman begitu, tapi sudah ada keluhan penyakit yang dikeluhkan oleh para pengungsi di sana? Ya, hingga saat ini memang ratusan para pengungsi masih berada di posko pengungsian. Di hari Senin ini, para pengungsi memang mengeluhkan sejumlah sakit, di antaranya adalah sakit kepala dan juga pegal-pegal. Karena memang mereka mengungsi di posko pengungsian, bukan di rumah mereka. Tentu ketika mengungsi mereka harus berbagi tempat tidur dengan para pengungsi lainnya, sehingga mungkin kondisinya kurang nyenyak, sehingga kondisi mereka mengalami pegal-pegal dan juga sakit kepala. Posko pengungsiannya ini sebenarnya seperti apa, Nur Hadi? Apakah rumah yang dijadikan posko atau kemudian mungkin tenda-tenda yang dibangun misalnya dari pihak BNPB misalnya atau mungkin dari Kemensos, seperti apa? Mungkin boleh Anda ceritakan. Ya, memang posko pengungsian yang ada di Lumajang, Jawa Timur ini terdiri dari dua titik saat ini, yakni SDN Supit Orang 04 yang merupakan sebuah sekolah dasar. Kemudian satu lagi yakni SMP 2 Pronojiwo yang merupakan sekolah SMP. Di dua titik ini ratusan pengungsi masih bertahan di posko pengungsian. Memang petugas mendirikan sebuah tenda. Jadi tenda ini digunakan oleh petugas untuk posko kesehatan yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan
kesehatan bagi para pengungsi yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Oke, baik. Kita harapkan mungkin ada bantuan-bantuan seperti yang tadi Anda sampaikan, mungkin tenaga medis, kemudian obat-obatan, kemudian juga keperluan untuk perempuan, istri, ibu-ibu di sana dan juga anak-anak bisa tercukupi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Transmedia Nur Hadi Sama-sama. Wicaksono.